3 tahun saya kerja di sebuah bengkel besar ya di Indonesia, ternyata hasilnya cuma bisa buat beli motor Vario cash. Selama 3 tahun, saya nabung 3 tahun bisa beli buat motor Vario cash. Motornya kemana Mas? Tak jual. Nah, saya itu ketika membaca kolom komentar, ternyata banyak sekali teman-teman yang masih bingung begitu. Antara saya itu mau kerja ke Korea Selatan tapi masih bingung, entah bingung dari segi saya mau ikut LPK atau mandiri, atau bingung dari segi saya sekarang udah bekerja, terus kalau saya memutuskan untuk pengen kerja ke Korea Selatan, maka saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Nah, teman-teman itu bingung dari segi itunya. Nah, dari sini saya coba berikan sarannya kepada teman-teman semua yang dalam proses kebingungan seperti ini. Yang pertama, jika usia teman-teman itu masih di bawah 32 atau 35 lah ya maksimal. Malah di bawah 30 apalagi. Itu sangat-sangat wajib sekali untuk mencoba atau menantang diri teman-teman sendiri untuk kerja ke Korea Selatan. Kenapa ya? Kita tahu semua lah kondisi perekonomian di Indonesia itu semakin sulit kan ya. Duit 100 ribu saja sekarang udah nggak ada artinya begitu karena inflasi dan sebagainya. Kalaupun kita kerja di pabrik di Indonesia juga dalam jangka lama pun hasil yang bisa kita peroleh itu juga nggak terlalu banyak, makanya cukup buat makan, bayar kosan, kirim ke rumah udah habis, sisanya udah nggak bisa nabung kan, seperti itu realitanya. Karena saya pun juga pernah mengalami 3 tahun saya kerja di sebuah bengkel besar ya, di Indonesia, ternyata hasilnya cuma bisa buat beli motor Vario cash. Selama 3 tahun, saya nabung 3 tahun bisa beli buat motor Vario cash. Motornya kemana Mas? Tak jual. Di Korea berbanding terbalik ya. Kita kerja 3 tahun di sini itu bisa kebeli tanah, bisa beli rumah dan sebagainya. Walaupun ya nggak dipungkiri, kerja di Korea itu prosesnya lama sekali. Saya sendiri pun 2 tahun lebih proses bisa bekerja ke Korea Selatan. Yang 2 tahun lebih pun banyak. Karena apa? Karena kan ujian pertama gagal, kedua gagal, 3 gagal juga banyak kan. Kemarin saya habis ketemu di warung Indonesia di sini di Gwangju, ketemu sama teman Indonesia yang ternyata dia itu lulus ujian IPS topik itu di usia 39 tahun lebih kayaknya. Jadi daftarnya usia 39, terus setelah lulus itu dia 39 lebih, nyampe ke Koreanya itu umur 40 tahun loh teman-teman loh. Ada loh, saya tuh baru saya juga saya juga kaget, wah berarti ini rezeki sampean Mas, umur 40 masih bisa kerja di Korea kan begitu. Iya Mas, saya juga gak nyangka, kan saya kan ini ujiannya nggak lulus 2 kali apa 3 kali, saya nggak inget itu waktu itu cerita. Tapi orangnya ada, saya ngomong ini nggak ngarang-ngorong ya, saya ngomong benar-benar berdasarkan fakta. Orangnya sendiri yang ngomong saya langsung dan diiyakan sama teman-teman sepabriknya begitu. Memang orangnya tua, 40 tahun ke atas. Saya ke Korea umur 40 tahun lebih Mas, katanya begitu. Di Korea itu di sini dia baru kurang lebih setahunan dia di sini itu. Jadi 39 itu daftar, 39 lebih lulus, terus 40 tahunan dia baru nyampe ke sini, ke Korea, kerja di Korea. Sekarang dia udah 1 tahun berjalan kerja di Korea Selatan. Kita kembali lagi ke topik ya, buat teman-teman yang bingung. Jadi buat teman-teman yang bingung itu, kerja di Korea itu layak untuk dicoba ya, walaupun dengan segala kemudahan dan kesulitan prosesnya dan sebagainya, ya memang kerja di sini tuh patut dicoba begitu. Karena Korea menjanjikan jaminan keamanan dan kestabilan dan keamanan secara ekonomi dan finansial lah begitu. Kita tuh mendapatkan jaminan yang seperti itulah intinya. Tambah juga kita bisa menabung dengan jumlah yang lumayan besar lah ibaratnya. Nah, ini merupakan bahan yang perlu teman-teman pertimbangkan ya kalau masih bingung kerja ke Korea, memutuskan untuk kerja ke Korea atau tidak. Lalu yang poin yang kedua adalah, daripada terus bingung mengenai saya itu belajar bahasa mau kerja ke Korea atau tidak, lebih baik coba belajar mandiri aja dulu, tipis-tipis aja istilahnya kalau kata orang-orang mah.
kita kan masih bingung nih, atau masih saya ini masih kerja Mas di sini, saya masih bingung mau LPK apa mandiri Mas. Ya sementara lah sambil rebahan, sambil gimana belajar tipis-tipis aja. Semua masih belum bisa baca kan ya hafalin dulu Hanggelnya begitu kan. Udah hafal Hanggelnya, coba latihan bacanya gimana kan. Boleh mau ikut kelas online, boleh, atau karena nggak mau keluar biaya misalkan kan ya. Ya di YouTube juga banyak. Sekarang semua itu, segala hal itu bisa kita pelajari dengan gratis lah intinya. Dengan akses internet yang mudah ini, segala sesuatu hal itu bisa kita dapatkan dengan mudah lah intinya. Jadi daripada terus bingung mau kerja apa enggak, mau belajar apa enggak, ya mending sambil membulatkan tekad untuk, wah saya mau kerja nih ke Korea, belajar bahasa Koreanya dulu tipis-tipis. Seenggaknya udah bisa sampai bisa baca Hangul, atau sudah sampai bisa merangkai kalimat malah lebih bagus lagi kan istilahnya begitu. Jadi istilahnya kita belajar dulu aja gitu, sehingga ketika nanti sudah membulatkan tekad untuk bekerja ke Korea, kita udah siap segala, kita udah lebih maju daripada teman-teman yang lain lah intinya begitu. Teman-teman yang lain kan istilahnya baru belajar baca, kita udah bisa baca. Teman-teman yang lain belum bisa mengartikan atau belum tahu kosakata, kita udah tahu kan begitu. Jadi dalam proses kebingungan ini lebih baik teman-teman ikuti sambil belajar aja begitu. Mandiri aja dulu di YouTube kayak di mana, TikTok juga sekarang kan banyak kan yang live TikTok, ngajar bahasa Korea juga banyak. Dan dengan gratis pun kan, tanpa kita harus menyawer lah istilahnya kan, nggak mesti kan. Itu kita bisa dapatkan dengan mudah. Saya rasa ya, saran dari saya ini yang bisa saya berikan cuma 2 ini. Yang pertama itu layak untuk dicoba, lalu yang kedua sambil menunggu kebulatan hati teman-teman untuk bekerja di Korea, ya nggak ada salahnya buat belajar bahasa Korea aja dulu tipis-tipis begitu, biar nanti ketika sudah membulatkan tekad, udah ready istilahnya, udah beberapa langkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang lainnya begitu. Sekian dulu ya video Dharma Yoga Korea saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman itu bisa bermanfaat. Sekali lagi saya di sini hanya sharing dari saya, Rudin, yang sudah 4 tahun kerja di Korea Selatan, yang dulu di Indonesia itu kerja di sebuah PT lah katakanlah selama 3 tahun di Indonesia, dan dalam jangka waktu 3 tahun itu cuma bisa cukup buat makan, nabungnya nggak seberapa, makan, bayar kosan, kirim ke orang tua, makan, bayar kosan, kirim uang ke orang tua, makan, gitu-gitu aja prosesnya. Kadang juga makan juga masih ngutang kan di warteg langganan gitu. Dan selama 3 tahun itu cuma bisa dapat apa? Itu cash vario. Yang mana varionya udah saya jual teman-teman. Dan sedangkan di Korea ini berbanding terbalik kan begitu. Jadi intinya jangan sampai waktu kita percuma lah. Saya sadar kan, kita juga sadar kita ini bukan orang hebat yang mana bisa menghasilkan ratusan miliar, ratusan juta dalam sebulan. Kita juga nggak bisa seperti itu. Yang mana pilihan realistisnya itu ya kerja di luar negeri, entah ke Jepang atau Korea atau di mana. Dan saat ini yang menjanjikan dengan jumlah uang yang lumayan besar ya Korea salah satunya. Untuk saya yang mana dari segi ini nggak main, dari segi finansial juga nggak begitu baik, dari segi ya pokoknya dari segi segala macem lah, yang nggak terlalu hebat-hebat banget kan. Kerja ke luar negeri merupakan salah satu solusinya bagi kita yang kaum ke bawah ini, begitulah teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.